Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Aini dan ketiga teman saya sebagai pemateri, yakni Alianisa Mukti, Swedia Sari Levina Hafizah, dan Riris Indriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait pelaku entrepreneur dan non-entrepreneur untuk memenuhi tugas KWU dengan aspek pembanding yakni besarnya pendapatan, kekayaan yang dimiliki, tingkat kenyamanan, tingkat stres, kelebihan, kekurangan, dan kendala dari pelaku entrepreneur dan non-entrepreneur. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dari kelompok kami. Kami mewawancarai 3 entrepreneur dan 3 non-entrepreneur. Sebelumnya perlu diketahui, entrepreneur sendiri adalah individu yang bisa menciptakan bisnis baru atau usaha baru, yang bersedia menanggung sebagian besar resiko dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar dari keuntungannya. Entrepreneur bukan hanya sekedar orang yang memiliki jiwa pengusaha, akan tetapi juga bisa merealisasikan ide-idenya untuk membangun usahanya sendiri. Entrepreneur pertama yang kami temui adalah Bapak Sinot, yang memiliki usaha toko optik. Alamat tokonya ada di Jalan Pramuka. Berdasarkan hasil wawancara dari kelompok kami, diperoleh beberapa data. Dari aspek besarnya pendapatan, beliau memaparkan mendapatkan pendapatan 7 hingga 8 juta per bulannya. Kekayaan yang dimiliki digunakan untuk biaya sekolah anak beliau dan sebagian lagi ditabung. Dari aspek tingkat kenyamanan, beliau nyaman untuk menjalankan bisnis ini. Tingkat stresnya ada berupa stres yang ringan. Kelebihan dari usaha ini adalah beliau enjoy menjalaninya karena memang passion beliau ada di sini. Kekurangannya tidak ada. Dan kendalanya adalah ketika usaha beliau sepi pelanggan. Nah, beliau juga memberikan pesan untuk para mahasiswa. Pesannya yaitu, jangan takut mencoba dan berusaha, jangan membayangkan kegagalan, namanya usaha tidak ada yang instan, begitu kata beliau. Oke, entrepreneur yang kedua ada Bapak Trihartanto yang memiliki usaha toko buah segar. Alamat tokonya ada di Jalan Pramuka juga. Dari aspek besarnya pendapatan, beliau mendapatkan pendapatan 500.000 hingga 1 juta per harinya. Kekayaan yang dimilikinya berupa tabungan. Tingkat kenyamanan dalam bekerja adalah nyaman. Tingkat stres ada, stres ringan. Kelebihan dari usaha beliau ini adalah tidak memerlukan tenaga yang ekstra. Kekurangannya ada pada produk atau buah yang dijual yang tidak bertahan lama. Dan kendalanya adalah terjadinya kerugian apabila buah mengalami pembusukan karena tidak kunjung laku terjual. Selanjutnya, entrepreneur yang ketiga, berikut foto dokumentasi kami. Nama usaha, fotokopi, jasa servis, dan print. Pemilik usaha bernama Bapak Ferik Eka Setiawan. Besarnya pendapatan 3 juta sampai 5 juta per bulan. Kekayaan yang dimiliki berupa tanah dan sebuah kendaraan. Tingkat kenyamanan nyaman, tingkat stres ada, stres ringan. Kelebihan tidak terlalu mengeluarkan tenaga yang berat. Kekurangan apabila sekolah atau kampus libur atau dalam sistem pembelajaran online, maka pendapatan menurun. Kendala belum sepenuhnya bisa menservis dengan sempurna, artinya masih perlu bantuan orang lain. Selanjutnya, kategori non-entrepreneur. Berikut foto dokumentasi kami. Nama tempat bekerja, counter. Nama
Pegawai Mbak Trini, jabatan pekerjaan karyawan toko. Aspek besarnya pendapatan 1 juta sampai 2 juta per bulan, kekayaan yang dimiliki berupa tabungan serta perlengkapan kebutuhan pribadi, tingkat kenyamanan nyaman, tingkat stres ada, kelebihan, wawasan dan pengalaman dalam penanganan atau pelayanan sistem operator pulsa atau paketan semakin meningkat. Kekurangan, sistem pembelian paket yang susah dan rumit. Kendala, banyak komplain dari pelanggan padahal kesalahannya dari pelanggan sendiri, bukan dari pelayanan karyawan. Selanjutnya adalah narasumber non-entrepreneur yang kedua adalah Mas Damar yang bekerja sebagai operator cleaning service di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Besarnya pendapatan adalah 1.050.000 per bulan. Kekayaan yang sudah dimiliki dengan bekerja sebagai operator cleaning service belum ada. Tingkat kenyamanannya adalah nyaman. Kemudian tingkat stres yang dialami adalah stres ringan. Kelebihan bekerja sebagai operator cleaning service adalah bekerja secara tim, tidak individual. Pekerjaan ini tidak memiliki kekurangan, namun memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah terdapat bagian pekerjaan yang sulit, seperti dalam pembersihan beberapa tempat, terutama toilet. Kemudian, Mas Damar berpesan kepada mahasiswa, jangan gengsi dalam menjalani pekerjaan. Apapun pekerjaannya, jalani saja, ambil saja. Yang penting pekerjaan tersebut halal. Kemudian untuk narasumber non-entrepreneur yang ketiga adalah Bapak Mahmud, yang bekerja sebagai Satpam Pengamanan Kampus atau SPIK di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Aspek yang pertama adalah besarnya pendapatan. Pendapatan sebagai Satpam Pengaman Kampus adalah 1.950.000 per bulan. Kemudian kekayaan yang dimiliki adalah belum ada, karena beliau baru saja bergabung dengan Satpam Pengamanan Kampus. Beliau merasa nyaman dengan pekerjaan yang dijalaninya sekarang dan tidak merasa stres. Kemudian kelebihan dengan bekerja sebagai Satpam Pengaman Kampus adalah pekerjaan tersebut tidak terlalu berat, namun memiliki kekurangan, yaitu mengemban rasa tanggung jawab yang tinggi karena harus mengamankan kampus beserta isinya. Kemudian aspek yang terakhir adalah kendala. Beliau menuturkan bahwa tidak ada kendala yang begitu berarti, atau bisa dikatakan tidak memiliki kendala. Baiklah teman-teman, dari wawancara yang kami lakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaku entrepreneur memiliki besaran pendapatan yang tidak tetap, sering berubah-ubah, dan tergantung dengan kondisi. Sedangkan pelaku non-entrepreneur memiliki pendapatan yang tetap dan tidak berubah-ubah. Kekayaan yang dimiliki pun dari pelaku entrepreneur sudah bisa dibelikan barang-barang yang bernilai jual tinggi seperti tanah, mobil, atau memiliki tabungan. Kemudian dari pelaku non-entrepreneur, kekayaan yang dimiliki belum ada karena pendapatan yang didapat hanya digunakan untuk simpanan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian dari tingkat stres pelaku entrepreneur cenderung ringan dan sedang. Dari non-entrepreneur cenderung stres ringan ataupun bahkan tidak ada. Kelebihan oleh pelaku entrepreneur yakni bisa menikmati sebagian besar keuntungannya sendiri, mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan mengembangkan minat dan bakat mereka tanpa ada pembatasan-pembatasan. Kemudian untuk pelaku non-entrepreneur memiliki kelebihan yaitu memiliki resiko gagal yang rendah, dibandingkan dengan membangun sebuah usaha yang notabene membutuhkan proses yang lama dan sebuah kegagalan mungkin ya. Kemudian lebih mudah karena diperintah atau diberi arahan oleh perusahaan atau mungkin atasan seperti itu. Kemudian untuk kekurangan dari pelaku entrepreneur yakni resiko gagal yang dihadapi cukup besar. Sedangkan pelaku non-entrepreneur harus mau diperintah sebagai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan untuk penghasilan yang stagnan tersebut. Kemudian untuk kendala yang dihadapi oleh pelaku entrepreneur yakni persaingan antar wirausaha yang sangat ketat pada era modern ini. Kemudian untuk pelaku non-entrepreneur yang dialami adalah kendalanya
gaji yang standar, sedangkan biaya kebutuhan pribadi semakin meningkat. Kemudian hal itu juga memicu kesenjangan-kesenjangan antar kebutuhan. Mungkin hal tersebut adalah pemaparan yang kelompok kami dapat sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.